Hai semua, kali ini aku mau bikin uli ketan atau kalau di Sunda di daerahku ini penyebutannya itu ulen atau kalau di Jawa itu namanya jadah. Nah ini tuh selalu ada kalau misalnya lebaran. Biasanya kalau di Sunda di aku makannya tuh barengan sama tumis kentang ataupun sama sambal oncom. Ini rasanya enak banget, bisa dimakan tanpa digoreng atau mau digoreng juga itu sedap banget ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya, di sini aku ada 1 kg beras ketan. Nah, ini beras ketannya akan aku cuci dulu sampai bersih. Nah, setelah dicuci bersih, kita rendam minimal selama 1 jam ya. Setelah direndam 1 jam, ini berasnya juga udah mengembang seperti ini. Kita buang airnya. Lalu di sini aku udah panaskan kukusan. Kalau kukusannya udah panas, sekarang kita masukkan berasnya ke dalam kukusan. Di sini aku pakai jaring pengukus seperti ini biar gampang ya. Nah, ini akan aku kukus kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka panci kukusannya. Nah, kalau misalnya kalian tepuk-tepuk berasnya ini udah padat dan keras, ini udah cukup. Akan aku angkat dan pindahkan ke dalam wadah atau baskom yang lebih besar. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam, 250 gram kelapa parut, dan 300 ml air. Ini airnya harus air panas ya. Dimasukkan setengahnya dulu, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan sisa semua airnya, lanjut diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita tutup nasi ketannya dan biarkan aja kurang lebih selama 10 menit agar berasnya itu mengembang. Nah, setelah 10 menit, sekarang lanjut akan aku kukus lagi. Ini juga sama, aku pakai kukusan saringan gitu ya, biar nanti lebih gampang. Jadi ngambil nasinya itu sekali hap. Nah, kita ratakan ke seluruh panci. Kita tutup dan kita kukus menggunakan api sedang aja kurang lebih selama 40 menit ya. Setelah 40 menit ini udah mateng, kita angkat dan pindahkan lagi ke dalam baskom. Lalu di sini aku tumbuk menggunakan ulekan yang dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Nah, ini ditumbuk-tumbuk sampai nasi ketannya ini menjadi halus ya. Nah, ini udah halus dan juga lembut, ini udah cukup. Nah, di sini aku siapkan nampan, lalu olesi dengan minyak tipis-tipis aja ke seluruh bagian. Nah, ini untuk uli ketannya ini bisa dimakan dengan 2 versi, yaitu versi seperti ini atau versi digoreng dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung makan, bisa langsung dimasukkan ke dalam nampan seperti ini, lalu tinggal kalian potong-potong aja. Atau kalau misalnya kalian mau digoreng dulu, ini nanti kalian simpan dulu aja di dalam kulkas biar lebih ngeset. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian uli ketannya mau digoreng tapi mau disimpan dulu di dalam kulkas 1-2 minggu, kalian bisa bungkus uli ketannya ini menggunakan daun pisang. Nah, daun pisangnya diolesi dulu dengan minyak tipis-tipis, lalu tinggal kita gulung seperti ini. Lipat bagian atas dan bawahnya. Nah, ini tuh tunggu sampai dingin baru masukkan ke dalam kulkas. Disimpan 1-2 minggu itu awet ya. Nanti tinggal kalian goreng aja. Nah, ini karena ulinya akan langsung aku goreng, jadi aku keluarkan dari nampan. Nah, ini aku masukkan dulu ke dalam kulkas biar lebih ngeset ya untuk uli ketannya, biar nanti motong-motongnya itu jadi lebih gampang. Nah, ini setelah beberapa saat aku masukkan ke dalam kulkas, ulinya udah lebih ngeset, jadi aku akan potong-potong. Untuk besaran potongannya itu sesuai selera kalian aja ya, mau kecil-kecil juga itu boleh.
Nah, kalau misalnya uli ketannya mau kalian langsung makan tanpa digoreng, itu kalian gak usah masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Jadi langsung aja dimakan, itu udah enak, jadi masih kenyal-kenyal. Kalau udah dimasukkan ke kulkas itu akan ngeset dan agak keras ya. Nah, biar uli ketannya saat digoreng gak lengket-lengket, aku baluri ke seluruh bagian tipis-tipis aja dengan tepung terigu seperti ini. Di sini aku udah panaskan minyak. Sekarang kita goreng uli ketannya. Kita goreng menggunakan api sedang aja, jangan pakai yang terlalu besar ya, biar nggak cepet gosong. Jangan lupa uli ketannya juga ini dibalik biar matangnya merata. Nah, setelah mulai kecoklatan seperti ini, udah cukup, akan aku angkat dan tiriskan. Nah, ini dia uli ketan, ulen ataupun jadahnya udah selesai aku bikin. Rasanya enak banget, wangi, gurih dari kelapanya, sedap banget ya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan selamat mencoba.